Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua sehat. Hari ini kita akan belajar tematik bersama Ustazah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Yuk berdoa bersama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Silahkan disimak bukunya halaman 176 sampai 194. Hujan turun cukup deras. Parit di sekitar lingkungan tidak cukup menampung air. Air hujan pun meluap sampai ke jalan. Kalian pun terasa lebih berat berjalan di air. Nah, kalian juga harus berhati-hati saat berjalan di genangan air itu. Menjaga keselamatan di air. Setelah hujan deras, terjadi banjir. Saat banjir, air menggenangi jalanan. Kaki sulit melangkah dan terasa berat karena terendam air. Nah, ayo lakukan latihan berjalan di dalam air. Selalu siap siaga jika bencana datang. Mengamati kegiatan tolong-menolong. Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Saat terjadi bencana alam, sangat diperlukan bantuan. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Rasti dan teman-teman sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air bersih. Mereka saling tolong-menolong. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat permintaan tolong. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Ya, kalian pasti tentunya sudah pernah meminta bantuan orang lain ya. Anak-anak, ketika kalian merasa kesulitan, kalian bisa meminta pertolongan atau meminta bantuan dari orang lain ya. Kalimat permintaan tolong biasanya kita ungkapkan ketika kita sedang memerlukan bantuan dari orang lain. Kalimat permintaan tolong harus kita ungkapkan dengan sopan. Nah, kalimat permintaan tolong biasanya terdapat kata tolong, minta tolong, ataupun mohon. Nah, anak-anak juga jangan lupa mengucapkan terima kasih setelah kita mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang lain ya. Bencana tanah longsor di Desa Mulya. Desa Mulya terletak di lereng bukit. Di desa itu telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada pagi hari. Puluhan rumah tertimpa reruntuhan tanah. Semua penduduk mengungsi di halaman balai desa. Semua rumah dalam keadaan rusak. Tanah longsor sering terjadi di lereng perbukitan dan lereng pegunungan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Akibatnya, jika hujan turun, maka air akan menghanyutkan tanah. Pak Yuda, Kepala Desa Mulya, mendatangi Desa Makmur. Di sana, Pak Yuda mendatangi Pak Wawan, Kepala Desa Makmur. Pak Yuda berkata, "Pak Wawan, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor." Pak Wawan menjawab, "Baik Pak Yuda, saya siap membantu Desa Mulya. Saya akan umumkan ke penduduk Desa Makmur." "Terima kasih Pak Wawan, kami sangat menghargai bantuan Desa Makmur." Nah, kemudian Pak Wawan bersama dengan penduduk Desa Makmur menuju lokasi bencana tanah longsor. Pak Wawan memimpin
penyerahan bantuan ke Desa Mulia. Pak Wawan berkata, "Ayo kita bantu Desa Mulia, tolong dirikan tenda di halaman balai desa." Kemudian penduduk Desa Makmur pun menjawab, "Penduduk Desa Mulia, mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda bantuan telah didirikan." Penduduk Desa Makmur 2 berkata, "Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita." Kemudian ada lagi yang berkata, "Ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum." Nah, kemudian penduduk Desa Makmur yang keempat berkata lagi, "Dokter sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, segera periksakan diri ke sana." Nah, penduduk Desa Mulia sangat berterima kasih. Bantuan dari Desa Makmur sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Berilah tanda centang jika termasuk ungkapan permintaan tolong, dan berilah tanda silang jika tidak termasuk ungkapan permintaan tolong. Yang pertama, kita harus selalu waspada akan datangnya bencana alam. Nah, itu tidak termasuk kalimat permintaan tolong. Yang kedua, kami memerlukan bantuan air bersih. Nah, itu juga bukan kalimat permintaan tolong. Yang ketiga, mohon tutuplah pintu pagar. Mohon berarti termasuk kalimat permintaan tolong. Selanjutnya, ambilkan selimut untuk adik. Nah, itu juga bukan termasuk kalimat permintaan tolong. Yang kelima, tolong jaga tasku. Ada kata tolong, artinya kalimat permintaan tolong. Yang keenam, minta tolong antarkan adik ke sekolah. Ada kalimat tolong, artinya kalimat permintaan tolong. Jam istirahat. Rasti dan teman-teman sudah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Ahmad dan Wayan sedang bermain bola. Rasti dan Ana duduk di bawah pohon. Melani dan Toga sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket membersihkan kelas, Melani dan Togar ikut beristirahat bersama Rasti dan Ana. Rasti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu tubuh dengan telapak tangan. Rasti dan Ahmad menyentuh dahi teman secara bergantian. Rasti menyentuh dahi Ana dan Melani. Ahmad menyentuh dahi Wayan dan Togar. Anak, cukup sekian pembelajaran dari Ustazah. Sebelum Ustazah tutup, mari kita berdoa setelah selesai belajar terlebih dahulu ya. Yuk berdoa bersama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan kalian dan sholat 5 waktunya. Sekian dulu dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.